Kita mulai dengan soal deret tak hingga ya. Suatu deret tak hingga mempunyai jumlah 2020. Jika setiap sukunya dikuadratkan, maka diperoleh jumlah deret tak hingga yang baru, yakni 10 kali jumlah deret tak hingga yang lama. Oke, maka rasio deret tersebut adalah, yang ditanyakan rasio, berarti barisan ini adalah barisan geometri ya. Jadi barisan lama itu misalkan suku pertamanya A, suku keduanya U2, suku ketiganya U3, maka S tak hingganya itu adalah A dibagi 1 kurang R ya. Dimana R-nya U2 per U1 ya. Ini nanti sama dengan 2020. Ya, itu adalah barisan yang lama. Sekarang barisan yang baru, setiap sukunya dikuadratkan. Berarti nanti ini jadi A kuadrat, kemudian U2 kuadrat, kemudian U3 kuadrat. Nah, berarti nanti ini R-nya nanti menjadi R kuadrat ya. Dan suku pertamanya itu adalah A kuadrat. Berarti nanti S tak hingga yang baru itu adalah A kuadrat per 1 kurang R kuadrat, ya kan? Karena rasionya R kuadrat ya. Itu sama dengan 2020 dikali 10 kali. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita mau cari R-nya ya. Berarti kita substitusi persamaan 1 dan 2 ya. Ini barisan yang kedua, kalau saya uraikan kan nanti jadi begini. A kuadrat ini bisa saya pisah ya. Kemudian 1 kurang R itu bisa saya pisah menjadi 1 kurang R dikali 1 tambah R. Nah, ini sama dengan 2020 dikali 10. Nah, gitu ya. Nah, sekarang yang ini sama dengan 2020 ya. Nah, sedangkan A ini kita ubah dari sini. A sama dengan 2020 dikali 1 kurang R ya. Ini kali silang saya kan ya. Nanti kita substitusi ke sini, A-nya ini jadi 2020 ya kan. Terus dikali A-nya ini menjadi 2020. Nah, saya tulis gini, 1 kurang R. Nanti ini dibagi dengan 1 tambah R ya. Itu sama dengan 2020 dikali 10. Oke, saya. Jadi A-nya berubah ini yang berubah 2020. Sekarang 2020-nya tewas ini, tewas. Berarti ini bisa langsung kali silang ya, 1 tambah R kali ke kanan ya. Ini saya kali masuk langsung. 2020 dikali 1, kemudian dikurang 2020 R sama dengan ini 1 dikali 10. 10 ditambah R dikali 10, 10 R. Nah, ya. Kita kumpul yang sejenis ya. 10 ini pindah ke ruas kiri jadi negatif, berarti 2020 kurang 10 menjadi 2010 sama dengan ini minus jadi plus 2020 tambah 10 2030 R. Oke, berarti R-nya ini adalah 2010 dibagi 2030. Oke, kita cari yang begini ya. 2010 201. Oh, ini ya, C. Karena nolnya tewas. 201 per 203. Oke, soal berikutnya. Diketahui dua barisan aritmetika XI sama dengan X1, X2, X3 dan YI, Y1, Y2, Y3. Dengan X-nya 2, 7, Y1-nya 3, Y2-nya 6. Jika A adalah himpunan yang membuat 150 suku pertama dan dari barisan X1 dan B adalah himpunan yang memuat, oh ini yang memuat ya, 150 suku pertama dari barisan YI. Maka banyak anggota A iris B. Oke, kita lihat dulu barisan A itu adalah 2, 7, nah berarti beda-beda 5 ini ya. 12, 17, oke. Berarti suku ke N-nya itu adalah 5N kurang 3. Gitu ya. Nah, sekarang suku yang barisan yang B itu adalah 3, 6, tambah 3 ya. 9, 12, dan seterusnya. Berarti suku ke N-nya itu adalah 3N. Oke, jadi A ini ada 150 suku pertama. Kemudian B juga 150 suku pertama. Nah, sekarang banyaknya anggota yang termasuk A dan B. Berarti kalau begitu ya seperti ini ya. Ini 12 ya. Coba kalau kita uraikan. 12, 17, 22 ya. 27,
32, kalau ini 12, 15, 18, 21, 24, 27. Nah, ini muncul 27 yang sama ya. Berarti A iris B itu adalah 12, 27 dan seterusnya ya. Berarti suku ke N-nya untuk A iris B itu adalah, ini beda berapa ini? Beda 15 ya. 15N dikurang 3. Oke, inilah suku untuk banyaknya A iris B ya. Nah, sekarang ini kita lihat, ini sub yang barisan A ini ada 150 suku. Berarti kalau 150, suku ke 150-nya itu berapa ya? Kita lihat, 5 dikali 150 dikurang 3. Oke, jadi ada 450 ya. 750. 750 dikurang 3. Itu 747. Oke, itulah bilangan yang dimuat barisan A. Sementara barisan B, kalau kita lihat 150, itu adalah UN-nya 3N ya. 3N kali 150. Oh, 450. Berarti kita hanya cari bilangan sampai 450 saja ya. Karena lebih banyak ini. Kita cari irisannya. Berarti kalau begitu, ini suku berapa N-nya supaya dia kurang dari 450 ya. Kita coba N-nya itu misalkan 15N, 30 ya, kayak 30. 15 kali 30 kurang 3. Oke, ini 450 ya. 450 kurang 3. Berarti 447. Yang ditanya adalah banyaknya bilangan ya. Berarti banyaknya bilangan itu ada 30 ya. Oke. Jadi ada 30 yang memuat A iris B. Ada 30 bilangan ya. Karena harus lebih kecil dari 450 ini. Oke, soal berikutnya masih geometri ya. Bangun datar, ukuran panjang dan lebar suatu persegi panjang berturut-turut adalah X dan Y cm. Jika ukuran kelilingnya adalah P, maka ukuran luas persegi panjang akan maksimum. Jadi suatu persegi panjang akan maksimum jika persegi panjang itu berbentuk persegi ya. Jadi kalau ada persegi panjang, X ini Y, supaya dia maksimum X harus sama dengan Y. Oke, berarti ini X sama dengan Y. Kalau kita mau cari aljabarnya, ya kita cari saja. Misalkan di sini P sama dengan 2X tambah 2Y ya. Luas itu adalah X dikali Y. Oke, sekarang kita substitusi ya. Y-nya kita ganti menjadi P kurang 2X per 2. Oke, nanti kita kali masuk. PX per 2 dikurang 2X kuadrat per 2. Oke, kita cari maksimumnya dengan mencari turunan pertama sama dengan 0 ya. Berarti ini P per 2 dikurang 4X per 2, ini harus sama dengan 0. Supaya ini 0, berarti P kurang 4X, ini harus sama dengan 0. Berarti X sama dengan P per 4. Oke. Sekarang P-nya ini sendiri ya. P ini kita ganti, berarti X sama dengan P per 4, itu menjadi 2X tambah 2Y per 4 ya. Nanti X sama dengan ini menjadi 1/2X, ini menjadi 1/2Y. Ini ya bagi ya. Berarti ini 1/2X-nya pindah ruas. Jadi 1/2X sama dengan 1/2Y. Berarti X sama dengan Y. Itu ya. Itu konsepnya. Oke, soal berikutnya kita lihat geometri ya. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi. Perhatikan ini panjang sisi ya. Sisinya A, B, dan C. Jika A tambah B tambah C, kemudian dikali A kurang B tambah C itu sama dengan 3AC, maka besar sudut. Yang ditanyakan besar sudut ya. Di sini sisi. Oke, kalau ada segitiga dan panjang sisinya A, B, C kita tidak tahu, kemungkinannya ada beberapa ya. Jadi yang pertama itu bisa segitiga sama sisi ya, sama sisi. Bisa yang kedua segitiga sama kaki siku-siku ya. Bisa juga segitiga sama kaki. Bisa juga segitiga siku-siku sembarang.
bisa juga segitiga sembarang ya. Oke. Nah sekarang karena di sini tidak ada angkanya yang jelas yang mana sudut A, sudut B, sudut C, tidak jelas, berarti kita umpamakan saja dia segitiga sama sisi ya. Kemungkinan pertama dia sama sisi. Kalau dia sama sisi berarti ini semua sama ya. Berarti dia A, B, dan C ini sama. Berarti kalau ini sama semua nanti menjadi 3A. Oke, sedangkan A dengan B sama ya. Berarti ini tewas, A kurang B kan sama. Berarti 3C sama dengan 3AC. Nah, berarti kita sudah memperoleh bahwa segitiga ini adalah sama sisi. Berarti kalau dia sama sisi, berarti sudut B adalah 60 derajat. Oke, soal berikutnya masih geometri ya. Diketahui sebuah balok ABCDFGH memiliki diagonal ruang 2 akar 14. Kemudian perbandingan 3 rusuknya 1:2:3 ya. Maka volume balok adalah. Oke, coba kita sketsa baloknya ya. Ya, misalkan di sini 3X, misalkan 2X, 1X. Ya, ini pakai perbandingan ya. Kita belum tahu panjang sisi sebenarnya. Oke, ini diagonal ruang ya. Diagonal ruang. Oke, diagonal ruang itu diperoleh dari setiap sisi dikuadratkan ya, baru di akar. Jadi akar 3X kuadrat ditambah 2X kuadrat ditambah 1X kuadrat ya. Ini nanti harus jadi 2 akar 14. Oke, kalau kita hitung, ini jadi 9X kuadrat ditambah 4X kuadrat ditambah 1X kuadrat. Oke, ini X kuadratnya ada semua ya, berarti X-nya dikasih keluar. 9 tambah 4 tambah 1, 14 ya, pas. Berarti kalau begitu, X-nya sama dengan 2. Oke, kalau X-nya 2 berarti volume balok dikali 2 sayanya. 3 kali 2, 6, dikali 2 kali 2, 4, dikali 1 kali 2, 2. Berarti volume balok adalah 6 kali 4, 24 kali 2, 48. Oke, saya kira ini mudah ya.